Hai guys, jadi dalam video ini aku akan membahas mengenai salah satu transportasi umum di Bangkok, Thailand, yaitu adalah bis kota atau di sini bisa disebut Totme. Nah, bis kota ini itu sangat umum digunakan di sini ya, karena harganya cukup terjangkau dibandingkan alat transportasi lainnya. Jadi kalau teman-teman mau mengirit, terutama untuk yang budget mahasiswa, itu cocok banget pakai bis. Nah, tapi memang harus ada beberapa hal yang harus kita tahu, termasuk bagaimana memilih bisnya, kemudian rutenya, kemudian haltenya dari mana, kemudian kemana, dan berbagai macam lainnya. Nah, gimana? Yuk kita simak video ini bersama-sama. Di Bangkok, bus kota ada beberapa macam. Nah, tapi macam bus ini tidak berpengaruh pada rute, lebih ke fasilitas dan tarifnya saja. Pada rute yang sama bisa ditemukan lebih dari satu jenis bus. Jadi, arahnya sama, cuma fasilitasnya aja yang beda. Misalnya nih, satu ada yang AC, terus kursinya lebih nyaman. Nah, yang lainnya itu tanpa AC dan busnya lebih sedikit buluk lah. Bus jenis pertama, bus biru muda. Bus ini paling proper dari segi fasilitas, tapi ya secara harga paling mahal. Bus jenis ini ber-AC dan tempat duduknya nyaman. Ciri dari bus ini yaitu pertama adalah warnanya biru muda, kemudian yang kedua adalah jendelanya tertutup kaca. Nah, bus ini tarifnya tergantung kita tujuannya jauh atau dekat. Kisaran harga kalau naik bus ini ya sekitar 12 sampai dengan 25 baht atau sekitar 6.000 sampai 13.000 rupiah. Bus jenis kedua, bus biru tua. Nah, ini bus elektrik guys. Kalau dari segi fasilitas dan harga mirip sama bus yang biru muda tadi. Bus jenis ketiga, bus oranye AC. Bus ini sebetulnya secara fasilitas kurang lebih mirip sama bus biru tadi. Cuma bus ini secara umur lebih tua. Tapi ya nggak gimana-gimana sih, tetap nyaman aja naiknya. Tarif bus ini juga tergantung jarak. Biasanya antara 10 sampai 20 baht atau 5.000 sampai 10.000 rupiah. Sedikit lebih murah daripada bus yang biru tadi. Bus jenis keempat, bus merah atau oranye non-AC. Nah, bus ini paling murah meriah sih. Tarif mahasiswa banget. Mau jauh atau dekat, harganya selalu 8 baht aja. Atau sekitaran 4.000 rupiah. Tapi harus diingat, bus ini fasilitasnya paling basic. Kursinya nggak senyaman bus jenis lainnya, dan AC-nya bukan air conditioner, melainkan angin jendela. Nah, ciri dari bis ini pertama adalah warnanya merah atau oranye. Kemudian yang paling jelas yaitu kacanya selalu terbuka. Sebetulnya masih ada beberapa jenis bus lainnya, misalnya bus oranye non-AC yang ukurannya lebih pendek. Terus bus warna biru putih yang ada AC, ada juga yang non-AC. Kalau kamu tahu bus jenis lainnya tapi belum masuk di video ini, tulis di kolom komentar ya guys. Hal berikutnya yang kamu harus tahu adalah halte dan rute bus. Ini adalah hal yang sangat penting dan krusial dalam dunia perbusan di kota Bangkok. Untuk halte, biasanya bentuknya kayak gini guys. Ada atapnya, kemudian ada beberapa kursi,
dan ada papan elektronik penunjuk nomor rute bus dan estimasi waktu kedatangan. Tapi ada juga halte yang bentuknya cuma papan kayu gini aja. Biasanya di situ tertulis nomor rute dan halte yang dilewati oleh setiap nomor rute bus. Terus gimana kalau kamu belum hafal rute busnya? Kemudian nanti lewat mana aja? Tenang guys, ada aplikasi namanya Viabus dan juga sebetulnya di Google Maps sudah terintegrasi dengan jalur bus serta rutenya. Nah, kamu kalau mau keliling Bangkok naik bus harus tahu nih cara pakai kedua aplikasi ini. Di video ini, aku jelaskan secara singkat cara pakai aplikasi Viabus. Pertama, kamu harus download dulu aplikasi Viabus di Play Store yang ada di Android ataupun App Store yang ada di iOS. Jika sudah terinstall, buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan dari Viabus. Nah, di sini kamu bisa melihat ada panel yang di bawah ini, kemudian ini adalah tampilan utamanya yang di situ nanti ada nomor bus. Jadi yang 63 kemudian 24 itu adalah busnya yang semi real time. Jadi mendekati real time. Kemudian ada titik-titik yang gambarnya logo bus itu adalah haltenya. Nah, semisal nih kita mau dari halte terdekat ini kemudian ke misalnya kita akan pergi ke Siam Square. Oke, nah nanti itu akan muncul bis nomor berapa yang harus kita naiki. Di sini hanya ada satu nomor saja, yaitu 34. Kita klik. Nah, kemudian ternyata dari lokasi halte yang terdekat tadi, kita harus jalan dulu ke halte ini, opposite Amonpan. Kemudian naik nomor 34. Kemudian turun di Osot Sala, kemudian jalan ke Siam Square. Jadi tidak langsung turun di Siam Square. Nah, ini. Jadi dari titik ini kemudian nanti kita naik bis sampai ke titik yang tujuan kita. Nah, kemudian bisnya itu ada ini 34 yang di sini. Ini sudah lumayan dekat. Kemudian ada di sana jauh, ini yang di utara. Nah, selain itu, kita juga bisa nih, misalnya kita pengen tahu di halte ini bis apa saja yang lewat. Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini ada 26, 59, 34, 24 dan seterusnya. Terus misalnya kita pengen tahu, misalnya kita mau naik bis nomor 59. Nah, bis 59 ini sekarang ada di mana saja? Apakah ada yang sudah dekat atau tidak? Kita bisa klik di tombol pencarian, kemudian di rute kita ketik 59. Nah, 59 yang ke arah mana? Ke arah Sana Meluang, itu ke arah selatan. Kemudian ke arah Rangsit itu ke arah utara. Misalnya kita pengen yang ke arah selatan, ke Sana Meluang. Nah, ini dia. Jadi bis 59 itu ada di titik-titik ini pada saat ini yang mendekati semi real time. Nah, yang terdekat dengan halte yang kita tunjuk tadi ada yang ke arah utara. Jadi yang tajam ini adalah kemana bisnya mengarah. Nah, kemudian kalau kita pengen tahu bis 59 itu bisa berhenti di mana saja, kita bisa lihat di bawah ini. Lewat opposite Amonpan, kemudian di Bangken Market, dan seterusnya Lotus Latprau, dan seterusnya sampai nanti titik terakhirnya adalah di Sana Meluang. Nah, mungkin seperti itu guys, cara menggunakan Viabus secara sederhana. Jadi
relatif mudah sih menggunakannya. Cuma di sini memang tidak ada penjelasan bis yang nomor itu bis yang tipe mana. Jadi kadang-kadang memang berbeda-beda yang datang. Kadang-kadang yang datang bis yang AC, kadang yang tanpa AC, kadang yang biru, dan seterusnya. Jadi memang di sini tidak ada penjelasan bis yang mana, dan juga tidak ada berapa harga tarifnya dari satu lokasi ke lokasi lain. Jadi tarifnya harus ditanyakan langsung kepada kondekturnya yang ada di dalam bis, jika itu bis yang bukan 8 bat. Terakhir, tapi juga penting banget, yaitu cara bayar bus dan cara komunikasi ke kondekturnya. Umumnya, nanti ketika masuk ke dalam bus kota, terus kita cari tempat duduk, kalau ada. Setelah itu, kita akan didatengin sama kondektur busnya untuk ditarik uang bayar tiket bus. Untuk bus merah non-AC, kita mau naik jauh atau dekat, harganya tetap 8 bat. Jadi nggak perlu bilang mau kemana. Asal kita kasih uang ke kondekturnya minimal 8 bat, pasti kita langsung dikasih tiket bus dan udah beres. Yang penting kalian nggak salah nomor rute aja, dan pastikan busnya berhenti di halte yang kalian maksud. Untuk bus yang selain 8 bat, nah ini agak sedikit challenging. Jadi, umumnya kondektur bus di Thailand itu nggak bisa bahasa Inggris. Dan beberapa nama tempat di Thailand itu kadang diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang beda banget sama nama Thailandnya. Beberapa contoh nih, Victory Monument, nama lokalnya adalah Anusawari Chasamorapum, atau biasa disebut Sawali. Kasetsat University, nama lokalnya Mo Keset. Nah, di sini letak kesulitannya. Jadi gimana cara gampangnya? Cara paling benar sih ya sering-sering naik bus, supaya belajar dari kesalahan, trial error, dan learning by doing. Cara lainnya, bisa kita kasih tahu ke kondekturnya nama daerah secara umum. Nggak perlu spesifik nama halte busnya, atau bisa juga pakai landmark atau penanda wilayah yang sangat terkenal. Contoh nih, untuk nyebut nama daerahnya, ada halte namanya Opposite Indra Square. Ini kalau kita sebut nama ini, pasti kondekturnya cuma ngerespon, "Hah? Hah? Alena?" Nah, supaya lebih efektif, daripada kita bilang Opposite Indra Square, mending kita bilang Pratunam. Yang ini adalah nama daerahnya secara general. Tips lain terkait bayar-membayar bus. Usahakan kalau memang kepikiran mau naik bus, siapkan uang recehan. Atau kalau uang kertas, siapkan uang kecil. Jangan bayar bus pakai pecahan 500 atau 1000 bat, kecuali kalian mau charter busnya keliling kota. Oke guys, jadi itu tadi ada beberapa hal yang kita harus paham sebelum kita naik angkutan bis kota di Bangkok ini. Oke, jadi berikutnya kita akan bahas konten apa lagi nih. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, sampai di sini video kali ini. Bye-bye.